Untuk menentukan yang mana produk aliran dan mana produk jatuhan, kalian harus kenal karakteristik dari masing-masing produk gunung api ini. Seperti yang sudah kita bahas pada materi sebelumnya, bahwa produk jatuhan biasanya hanya akan hadir pada tipe erupsi piroklastik, yaitu mekanisme yang fall. Nah, kalau dia mekanismenya yang fall, produk jatuhan, maka sebarannya dia akan menunjukkan tekstur yang lebih halus dibandingkan dari tekstur aliran. Karena aliran, maupun dia lava ataupun piroklastik, dia pasti akan menunjukkan tekstur yang lebih kasar dibandingkan tekstur jatuhan. Sekarang, mari kita lihat daerah dari Gunung Betung. Kalian bisa mengamati bahwa di daerah Gunung Betung ada beberapa tekstur yang menarik. Di bagian dekat dengan pusat erupsi, kita bisa melihat bentukan-bentukan tekstur yang relatif lebih kasar. Tekstur yang lebih kasar ini biasanya menunjukkan tingkat erosi yang tidak cukup intensif. Sedangkan tekstur yang berada di bagian bawah, dia akan menunjukkan tekstur yang relatif lebih halus. Nah, apabila kita punya dua produk, yaitu lava dan juga piroklastik aliran, kalian tinggal membedakannya berdasarkan jarak jauhnya dia dari sumber erupsi. Ingat, di Indonesia, yang proses pembentukan gunung apinya adalah proses subduksi, kita pasti akan menemukan gunung api atau produk-produk lava yang berada dekat dengan sumber erupsinya. Sedangkan untuk piroklastik sendiri, dia akan berada jauh dari sumber erupsinya. Berdasarkan clue itu, maka kalian pasti sudah dapat melihat bahwa yang bagian paling jauh dari sumber erupsinya itu adalah batuan piroklastik. Ini bagian yang kasar di bagian ujung-ujung dari bentukan yang memanjang ini, itu menandakan adanya piroklastik aliran di bagian base dari gunung api kita. Nah, sekarang saya mau menunjukkan bentukan lava yang sempurna yang dapat terekam dalam peta DEM atau foto udara. Bentukan lava yang sempurna biasanya dia akan membentuk yang namanya lobe. Bentukan lobe itu adalah bentukan yang seperti ini. Ini adalah bentukan lobe yang sempurna dari suatu produk lava. Tapi kalau kalian tidak memiliki bentuk lobe, kalian jangan langsung berkecil hati dan berpikir bahwa di daerah kalian aliran lavanya tidak ada. Tidak seperti itu. Selain dari bentuk lobe, kalian dapat menentukan kalau itu lava atau bukan berdasarkan dari tekstur permukaannya. Contohnya adalah di bagian timur dari Gunung Betung ini. Kalau kalian lihat, Gunung Betung ini di bagian timurnya ada bentukan yang teksturnya kasar dan mengruncing di bagian ujungnya. Nah, bentukan ini adalah bentukan lava yang sudah mengalami erosi yang cukup intensif. Jadi, dengan seperti ini, kalian bisa menentukan yang mana yang produk lava dan yang mana yang produk piroklastik. Lalu, kalau bentukan piroklastik, seperti apa? Bentukan piroklastik, dia akan berada jauh dari tubuh gunung api, dan umumnya dia akan memiliki tekstur yang khas. Itu dia akan menyebar seperti bentukan pipa. Pipa? Seperti bentukan kipas. Ini dia bentukan dari piroklastik. Nah, jadi kalian sudah dapat membedakan kira-kira mana yang lava, mana yang piroklastik. Selanjutnya, mari kita lihat bentukan lain lagi dari lava dan juga piroklastik yang ada di daerah Gunung Pesawaran.
Di daerah Gunung Pesawaran, umumnya bentukan lava lob yang sempurna tidak jelas terlihat. Tapi di sini kita masih bisa memiliki sisa-sisa bentukan aliran lava itu. Contohnya adalah ini. Ini adalah sisa bentukan lava yang sudah mengalami erosi, sehingga bentuknya seperti ini. Atau yang ini. Ini juga merupakan bentukan lava pada peta dam apabila dia sudah mengalami erosi. Kalian bisa lihat bahwa sebarannya tidak jauh dari yang namanya pusat erupsinya. Sedangkan untuk batuan piroklastiknya, dia berada jauh dari pusat erupsinya. Kita ambil saja yang ini, pusat erupsinya di sini. Sekarang kalian bisa lihat bahwa material piroklastiknya dia tersebar jauh, membentuk sebuah kipas di bagian kaki dari Gunung Pesawaran ini. Ini dia daerah untuk material piroklastik dengan pusat erupsi yang ini. Nah, selanjutnya untuk daerah penelitian kalian, silahkan kalian tentukan dahulu mana yang lava dan mana yang piroklastik. Nah, apabila kalian tidak dapat membedakan itu piroklastik jatuhan ataupun itu piroklastik aliran, tidak masalah. Yang jelas, kalian perlu menentukan dia lava ataupun dia piroklastik. Kenapa saya mengatakan untuk membedakan piroklastik yang aliran ataupun jatuhan? Jika kalian bingung, tidak perlu dibedakan, tulis saja langsung piroklastik, karena piroklastik itu merupakan suatu endapan batuan yang mudah sekali mengalami erosi, sehingga bentukan tubuhnya akan cepat hilang atau akan cepat tererosi apabila dia tersingkap di permukaan. Apalagi kalau dia produk jatuhan. Dengan ukuran butirnya yang relatif seragam, maka akan sulit menentukannya dari peta dam ataupun citra satelit lainnya. Tapi kalian dapat menentukan dia itu piroklastik aliran ataupun jatuhan jika kalian sudah mengunjungi yang namanya singkapannya. Oke, itu dia mengenai identifikasi produk gunung api, aliran maupun jatuhan. Apabila kalian ada pertanyaan dan kalian tidak mengerti, silakan langsung ditanyakan kepada saya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan identifikasi struktur di daerah gunung api. Di sini yang perlu kalian ingat bahwa struktur di daerah gunung api dia bisa terbentuk melalui dua cara. Yang pertama, dia bisa terbentuk akibat dari aktivitas tektonik regional di daerah tersebut. Dan yang kedua, dia bisa terbentuk hasil dari proses vulkanologi atau hasil dari proses magmatisme di daerah tersebut. Makanya bentukannya kita bisa memiliki bentuk linear, sirkular, ataupun yang radial. Sekarang, mari kita amati lagi bentukan sungai yang membatasi tubuh Gunung Pesawaran dan juga Gunung Betung. Apabila kalian mengamati dengan cermat, bentukan ini menunjukkan adanya suatu kelurusan sungai yang memanjang dari northwest hingga ke southeast. Jadi kita bisa menginterpretasikan bahwa ini merupakan suatu bentuk kelurusan. Lurusannya berakhir sampai di sini, karena di sebelah sini ternyata ada suatu bentukan lain yang bentukannya cukup unik, yaitu bentukan sirkular. Ini dia bentukan sirkularnya. Kalau kalian dapat melihat dengan sangat baik, dengan jelas, bentukan sirkularnya menunjukkan suatu daerah yang cukup besar. Nah, kemungkinan bentukan sirkular ini merupakan sisa dari tubuh gunung api tua yang ada sebelum Gunung Pesawaran ini terbentuk. Itu dia bentukan sirkular dan juga
bentukan kelurusan di daerah pemetaan di daerah yang saya analisis. Nah, di sini ada lagi bentukan lain yang menarik perhatian. Itu ada sebuah bentukan kelurusan meskipun kecil, tapi dia seolah-olah membagi dua tubuh gunung Pesawaran menjadi bagian barat dan juga bagian timur. Ya, ini dia kelurusan yang terdapat di bagian sentral atau di bagian tengah dari tubuh gunung Sawaran. Kuncinya supaya kalian dapat menentukan mana kelurusan, mana yang bentukan sirkular, mana yang bentukan radial, saran saya adalah membiasakan mata untuk melihat bentukan-bentukan yang ada pada peta kalian. Nggak usah terburu-buru menentukan daerah penelitiannya, karena nggak usah terburu-buru juga untuk menentukan mana struktur-struktur yang berkembangnya. Karena apabila kalian terburu-buru, analisis kalian biasanya akan salah. Nah, itu dia analisis kelurusan, sirkular, dan juga radial dari daerah yang saya analisis. Nah, untuk analisis geomorfologi sendiri, sebenarnya kelurusan itu bisa kalian amati entah itu dari kelurusan punggungan, kelurusan sungai, ataupun kelurusan lembah. Kelurusan sungai, punggungan, ataupun lembah sebaiknya kalian analisis semuanya. Kenapa? Karena tiga data kelurusan itu bisa menunjukkan arah tektonik regional yang bekerja di daerah penelitian kita. Maka dari itu, jangan malas untuk menentukan mana punggungan sungai, mana kelurusan sungai, mana kelurusan punggungan, dan juga mana kelurusan lembah. Oke, itu kelurusan yang ada pada daerah Gunung Pesawaran. Sekarang kita lihat di Gunung Betung. Ini ada bentukan yang sangat khas yang paling vulkanologi sukai ketika melakukan analisis stratigrafi. Ini ada bentukan yang dikenal dengan bentukan kawah. Nah, bentukan kawah ini kenapa dibilang sangat disukai? Karena di dalam bentukan kawah ini ada dua cerita yang bisa kita simpulkan. Yang pertama, bentukan kawah itu terjadi akibat kolapsnya tubuh gunung api tua karena adanya kekosongan di bawah dari dapur magmanya. Yang kedua, biasanya daerah kawah ini menunjukkan pusat erupsi yang baru ada setelah tubuh gunung tuanya hilang. Makanya, bentukan kawah ini merupakan bentukan yang menarik untuk seorang vulkanostratigrapher menentukan stratigrafi di daerah gunung api. Nah, mari kita perhatikan sebagai tambahan untuk materi kalian. Di bagian kawah ini, dengan pusat erupsi yang baru ini, kemanakah produk gunung apinya tersebar? Jawabannya adalah produk gunung apinya tersebar ke arah southwest hingga ke arah northwest. Kalau kalian tidak percaya, mari kita ikuti bentukannya. Ini adalah sebaran dari produk vulkanik dari erupsi yang ada atau pusat erupsi yang ada di dalam kawah. Nah, ternyata sebaran dari produk vulkaniknya ini mengikuti yang namanya arah sungai. Dengan mengikuti sebaran yang seperti ini, maka kita bisa menyimpulkan yang jauh sekali sebarannya dari pusat erupsi ini itu adalah produk piroklastik, baik itu piroklastik jatuhan ataupun piroklastik aliran. Sedangkan di bagian yang dekat dengan sumber erupsinya, kita punya sebuah produk lava. Nih, kalau kalian masih penasaran dengan bentuk lob dari lava itu. Ini dia bentuknya melengkung seperti ini dan dia punya bentukan lob yang seperti ini.
Nah, itu lob dari lava. Atau ada juga bentukan lobnya nggak sempurna, tapi dia tetaplah lob. Itu adalah yang ini. Nah, jadi silahkan biasakan dulu mata kalian dengan bentuk-bentuk tubuh gunung api, baru setelah itu kalian melakukan analisis. Analisis untuk geomorfologi maupun struktur di daerah gunung api itu bukanlah analisis yang sulit. Hanya saja kadang membiasakan mata itu yang sulit. Nah, ini dari analisis peta DEM. Lalu bagaimana dengan analisis dari peta topografi? Sebenarnya caranya sama saja, metodenya sama saja. Hanya saja ada informasi lain yang kita peroleh ketika kita melakukan analisis dengan peta topografi. Ini dia petanya dan akan kita buka di sini. Kita perbesar, ini dia peta topografi yang sudah kita generate sebelumnya. Prinsipnya sama saja. Kalian menentukan base gunung apinya terlebih dahulu, baru kalian menentukan yang lainnya. Nah, di sini yang saya mau perlihatkan adalah informasi lain yang bisa kita peroleh dari peta topografi. Salah satunya adalah kelurusan. Kalau di peta yang DEM, kita menemukan kelurusan kurang lebih adalah 2 bentuk kelurusan. Di peta topografi, kita bisa menemukan setidaknya lebih dari 2 kelurusan. Nah, kalian bisa melihat atau apakah kalian bisa lihat bentukan kelurusan yang seperti ini? Di bagian gunung Pesawaran. Nah, kalau kalian bisa lihat, itu adalah kelurusan yang dibentuk dari peta topografi. Peta topografi nggak mungkin dia membentuk suatu kelurusan kalau tidak ada sesuatu di sana. Maka kalian bisa mendigitasi daerah tersebut dan menyimpannya sebagai data kelurusan di daerah kalian. Selain ini, kalian juga bisa melihat bentukan kelurusan yang arahnya memanjang northeast southwest. Yap, ini di daerah ini. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menentukan kelurusan pada peta topografi? Caranya tuh sangat mudah. Tinggal kalian zoom out dan zoom in peta kalian, dan sekali lagi, biasakan mata kalian untuk melihat bentukan-bentukan tersebut. Karena tanpa membiasakan mata untuk melihat bentukan tersebut, kalian tidak akan mungkin dapat menentukan entah itu dia struktur, produk dari gunung api, ataupun bukan. Oke, sekarang saya mau perlihatkan bagaimana bentukan lava, lob lava, ketika kita mengamati peta topografi. Bentukan lob lava biasanya dia akan membentuk suatu oval di bagian ujungnya. Ini salah satu bentukan oval dari lob lava. Itu yang ada di daerah Gunung Pesawaran dengan melihat peta topografi. Lalu apa hanya itu? Sebenarnya tidak. Ada banyak sekali bentukan-bentukan lava di daerah Gunung Pesawaran ini. Nah, ini merupakan bentukan lob lava. Ini juga merupakan bentukan dari lob lava. Kalian bisa lihat bentukannya, dia tidak jauh dari yang namanya pusat erupsinya. Sedangkan kalau piroklastik, dia akan menyebar jauh dari pusat erupsinya. Lalu bagaimana dengan daerah Gunung Betung? Sama saja. Hanya saja di sini kita punya tambahan informasi. Kita punya suatu tinggian di sini yang menunjukkan adanya bentukan lob dari lava yang umurnya kemungkinan lebih tua daripada puncak erupsi yang ada di sebelah selatan ini. Ini dia bentukan lava yang kita lihat pada peta topografi pada peta DEM sebelumnya. Bagaimana?
Mungkin awalnya terlihat sulit, tapi tenang saja, ini sebenarnya nggak sulit sama sekali. Karena yang sebenarnya yang menjadi kunci di sini adalah membiasakan mata untuk mengamati bentukan-bentukan dalam suatu tubuh gunung api, baik itu dari citra DEM ataupun dari peta topografi. Nah, untuk kalian, kalau kalian masih kesulitan untuk menentukan mana lengkungannya, mana kelurusannya, mana bentukan sirkular, yang mana base, yang mana juga pusat erupsinya, jangan takut, nggak usah sampai enggak mengerjakan tugas, kerjakan saja tugasnya semampunya. Minggu depan kita akan ketemu dan kita akan kuliah secara tatap muka sehingga saya bisa tahu mana yang menjadi kesulitan kalian selama kalian mengerjakan tugas. Jadi nggak perlu khawatir, nggak perlu takut. Saya rasa sekian dulu untuk tutorialnya. Silahkan kalian mengerjakan daerah kalian. Silahkan kalian mengerjakan daerah kalian, menentukan mendigitasi daerah kalian semampunya. Minggu depan kita akan ketemu pada jam kuliah hari Senin jam 10. Oke, sekian dulu untuk sekarang. Selamat mengerjakan tugas.